Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatiz dan asatizah, yang saya hormati para tokoh masyarakat, bapak-bapak pejabat pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri, panitia peringatan Maulid serta DKM Masjid Jami Al-Taqwa, At-Taqwa, Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Alhamdulillah berkat izin dari Allah, malam ini kita dapat bertemu dan berkumpul. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini mendapat curahan rahmah dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu kita curahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan kelak di yaumil akhir, semua kita yang hadir malam ini akan mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu saudara-saudara, manusia adalah makhluk sosial yang harus bermasyarakat. Sebab itu siapa dan betapapun kita perlu orang lain. Seneng ngebanyol, dibanyolin ngambek. Ada orang sini kayak begitu, ada? Yang mana orangnya? Nah, Quran ngajarin kita hidup bermasyarakat itu lita'arofu, bergaul. Siapa dan betapapun kita perlu orang lain dan orang lain perlu kita. Saudara, jangankan perkara yang susah, persoalan yang mudah aja kita perlu orang lain. Apa contohnya? Senyum. Ini senyum kan urusan gampang ini, betul apa enggak? Tapi untuk senyum saja kita perlu bantuan orang lain. Benar apa enggak? Hati-hati orang Cikoneng kalau udah bisa senyum sendirian. Nah, dalam pergaulan tentu akan membawa dampak baik dan dampak buruk. Dampak baiknya kita ambil, dampak buruknya kita tinggalkan. Apa saja pergaulan yang membawa dampak buruk mesti kita tinggalkan. Ini aja yang pengen saya omongin nih. Mudah-mudahan pidato saya malam ini selesai dalam waktu 5 menit. Emang pidato di sini sampai jam berapa? Sampai jam 2. Lo ikut patungan goceng aja ngawat. Pertama, pergaulan yang mesti kita hindari nih. Jangan berteman sama orang yang punya penyakit iri. Apa penyakit iri itu? Nggak seneng ngelihat orang lain berhasil, nggak seneng ngelihat orang lain sukses. Tuh iri tuh. Tetangganya beli motor, demam. Tetangganya beli mobil, opnam. Dengar di rumah sakit tetangganya bangun rumah, modar sekalian tuh. Padahal yang diajarkan Nabi, kalau tetanggamu dapat nikmat, dia senang, kamu ikut merasakan kesenangannya juga. Ini ajaran Islam nih.
Kalau orang lain dapat nikmat, dia senang, kamu ikut merasakan kesenangannya juga. Alhamdulillah, tetangga saya beli motor baru. Kapan-kapan kan saya bisa minjem. Kalau dikasih. Tetangganya beli mobil baru, alhamdulillah tetangga saya beli mobil baru. Kapan-kapan kan saya bisa minjem. Tetangganya punya bini baru. Yang ini nggak boleh ya. Tapi sebaliknya kata baginda Nabi, kalau tetanggamu mendapat bencana, terkena musibah, dia susah, kamu ikut merasakan kesulitannya juga. 2 hari yang lalu, saudara-saudara kita di Garut sama Kabupaten Bandung, mereka digoyang gempa 5, skala Richter. Ratusan rumah luluh lantak, hancur berkalang dengan tanah. Duka mereka adalah nestapa buat kita. Hari ini hampir 1 tahun, saudara-saudara kita di Palestina, mereka dibantai, puluhan ribu nyawa melayang sia-sia. Duka mereka adalah nestapa buat kita. Minimal kita doakan kepada Allah, mudah-mudahan mereka diberikan kekuatan dan kesabaran. Satu, saudara, kita hidup di kampung, pasti ada aja orang yang punya penyakit iri. Bener apa enggak? Kenal boleh, tapi berkawan akrab nanti dulu. Kenapa? Penyakit irinya khawatir nular kepada diri kita. Yang kedua, hindari dalam pergaulan berteman sama orang yang senangnya bohong. Apa bohong itu? Memanipulasi kebaikan demi keuntungan dirinya sendiri. Orang lain yang bekerja, orang lain yang berkarya, orang lain yang berusaha, karyanya diakuin, padahal dia sendiri nggak ngapa-ngapain. Orang kampungan saya bilang, orang kayak begini nih, persis ayam yang bertelur, sapi yang dapat nama. Ayam mejen mati-matian bertelur, sapi yang dapat nama. No, telur mata sapi. Orang lain yang bekerja, orang lain yang berkarya, dia nggak ngapa-ngapain, karya orang diakuin buat keuntungan dirinya sendiri. Nih tukang bohong nih, hei. Ayo kita lihat sejarah. Saudara, yang namanya bohong gampang, buatan nggak sama. Sejarah mencatat, junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dari remaja sampai pemuda, beliau bergelar Al-Amin. Apa itu Al-Amin? Orang yang dapat dipercaya, jujur, nggak pernah dusta, antara ucapan dengan perbuatannya sama. Itu sebabnya Nabi kita jadikan pemimpin dari dunia sampai akhirat. Jelas? Jelas? Maaf, sekarang pemimpin-pemimpin kita kebanyakan ucapan sama perbuatan beda. Ucapannya mah kalau terpilih akan mensejahterakan rakyat. Begitu udah kepilih, nambah kesengsaraan rakyat. Orang sering bilang kita nih sekarang jadi rakyat ibarat udah jatuh ketiban tangga kegiles motor. Apa buktinya? Gampang, lihat aja, jumlah pengangguran terus bertambah. Nyari duit susah. Ditambah dengan harga-harga kebutuhan hidup melambung tinggi. Pak. Kita ini orang laki nggak kebangetan berasa harga-harga pada naik. Tugas kita di luar rumah cari rezeki yang halal, pulang kasihin bini. Betul apa enggak? Tapi sadarilah Pak, istri kita di rumah itu puyeng ngatur duit belanja yang kita kasih. Udah diem aja loh. Bu,
Ibu dikasih duit 10.000 sama suaminya, suruh belanja, dapat apa? Harga-harga pada naik, betul apa enggak? Yang turun cuma harga diri doang. Beras naik, minyak goreng naik, daging naik, cabai naik, telur naik, susu ngampleh. Bapak Ibu saudara-saudara, kita hidup di kampung, pasti aja ada orang yang senangnya bohong. Bener apa kagak? Kenal, boleh, berkawan akrab, ntar dulu dah. Kenapa? Penyakit bohongnya khawatir nular kepada diri kita. Proklamator pendiri bangsa Indonesia, Muhammad Hatta, beliau pernah menyampaikan begini, kalau nggak pinter masih bisa diperbaiki dengan banyak belajar, ntar juga lama-lama jadi pinter. Nggak pengalaman bisa diperbaiki dengan banyak latihan, ntar juga lama-lama jadi pengalaman. Tapi kalau udah nggak jujur, susah untuk diperbaiki. Kenapa? Sekali ada kebohongan, maka akan ada kebohongan-kebohongan berikut di belakangnya. Saya titip pesan, pesta demokrasi kita hadapi dengan wajar-wajar aja. Tapi pesan saya, cari pemimpin yang jangan kebangetan sering bohong. Doa itu ya. Yang ketiga, hindari dalam pergaulan berteman sama orang yang senangnya ngomong melulu. Apaan aja dikomentarin, apaan aja diomongin. Bahasa Jermannya lemes. Apaan aja dikomentarin. Nah, saudara, begini, saya ingin menyampaikan, kita hidup di kampung emang kagak bakalan bisa lepas dari komentar orang lain. Bu, jangankan kita berbuat salah, kita berbuat baik aja, orang bakalan tetap ada yang ngomongin kita. Cikoneng Ilir, Masjid Jami At-Taqwa malam ini bikin pengajian. Apa dipikir orang Cikoneng demen semua? Belum tentu. Ada yang mendukung terang-terangan, bagus. Masjid At-Taqwa bikin pengajian maulid, saya mendukung, lalu nyumbang 50 juta. Umpama lah. Tapi ada yang gak ngomong apa-apa, hatinya gerundel. Bikin dah maulid, undang dah sono Haji Fikri, mudah-mudahan pas waktunya jek kagak dateng. Ada apa enggak yang begitu tuh? Ada. Jangankan kita berbuat salah, kita berbuat baik saja, kita nggak bakalan lepas dari mulut usil orang lain. Dulu abah saya, Allah yarham Ki Haji Zainuddin MZ, pernah ngajarin saya begini. Tuh abah saya tuh, abah saya, abah saya. Ibu kenal Ki Zainuddin? Kenalan di mana lo? Abah saya ngajarin saya begini, Fikri, kalau ada 10 orang, 1 orang ngomongin kamu melulu, jangan kamu anggap puyeng. Saya bilang, kenapa Bang? Begitulah masyarakat, begitulah manusia. 1 orang ngomongin kamu, diemin aja. Masih ada 9 yang seneng sama kamu. Yang 1 ngomong apa aja, jangan ditimpalin. Abah saya tuh. Saya bilang, Bah, kalau pertanyaannya saya balik, Bah,
ada 10 orang, 9 orang ngomongin saya mulu, bagaimana? Kata abah saya, jangan juga kamu puyengin. Masih ada satu yang senang sama kamu, yang satu itu aja kamu rawatin. Begitulah kita dalam kehidupan bermasyarakat. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, kita nggak lepas dari komentar usil mulut orang lain. Betul? Nah, saya titip pesan adik-adik saya, para remaja, para pemuda Cikoneng Ilir, para pemuda, saya titip pesan, selama kalian yakin berjalan di atas nilai kebenaran, berbuatlah terus, jangan dengerin omongan orang lain. Teruslah kalian berbuat dalam kebenaran dan jangan pernah takut salah. Andai kata kalian salah berbuat dalam kebenaran, itu masih lebih baik daripada kalian tidak pernah salah karena tidak pernah berbuat dalam kebenaran. Contoh, saudara baca Quran salah, itu masih lebih baik daripada saudara tidak pernah salah karena tidak pernah baca Al-Quran. Gua dong baca Quran nggak pernah salah. Bacanya kapan? Nggak pernah. Mata lu soek. Bapak Ibu, saudara-saudara, nah daripada kita ikut ngomentarin orang yang enggak, Bu, nih saya pesen dulu nih, kalau ada orang yang ngomongin kita, diemin aja, jangan dibales. Kenapa? Sesungguhnya sedang terjadi transfer pahala. Pahala kita bertambah, dosa kita berkurang. Pahala kita bertambah, dari mana datangnya? Dari orang yang lagi ngomongin kita. Dosa kita berkurang, kemana perginya? Kepada orang yang sedang ngomongin kita, dosa kita ditimpakan buat mereka. Daripada kita ikut ngomentarin yang enggak, lebih baik malam ini saya ngajak kepada kita semua, lebih baik lisan kita basahkan dengan kalimat istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal. Allahumma arhamna fa innaka khairur rahimin, Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin, Allahumma ighfir lana fa innaka khairul ghafirin, Allahumma iftah lana fa innaka khairul fatihin, Allahumma rzuqna fa innaka khairur raziqin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu, saudara-saudara, ayo kita lihat lagi sejarah manusia yang dosanya sudah mendapat jaminan ampun. Junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dosanya sudah mendapat jaminan ampun. Sejarah hidup Nabi kita baca, beliau sehari semalam istighfarnya nggak kurang 80 kali. Wa fi riwayatin akhar, dalam riwayat yang lain, Nabi itu istighfarnya sehari semalam nggak kurang 100 kali. Istighfar yang kita lantunkan bukan cuma penghancur, peluntur, pelepur dari salah dan dosa yang kita lakukan, tetapi juga Allah akan mengabulkan hajat dan keinginan yang terpendam di dalam hati kita. Nih hebatnya istighfar nih, Allah akan ngabulin apa aja hajat yang ada dalam hati kita. Saudara, adalah ulama besar bernama Imam Ahmad bin Hambal. Satu hari Imam Ahmad bin Hambal hatinya pengen banget datang ke kota Baghdad. Nah, ibu tahu Baghdad? Bu, tahu Baghdad? Pasar induk belok kanan tuh Baghdad. Tahu. Padahal di Baghdad Imam Ahmad bin Hambal nggak punya santri, nggak ada keluarga, nggak punya temen. Tapi karena hatinya pengen banget datang ke Baghdad, berangkat beliau dari kampung halamannya menuju Irak. Sampai Baghdad, hari sudah menjelang petang.
Imam Ahmad bin Hambal mampir ke masjid. Masuk waktu sholat maghrib, ikut beliau sholat maghrib berjamaah. Selesai sholat maghrib, beliau tadarus baca Quran. Masuk waktu sholat isya, ikut sholat isya berjamaah. Selesai sholat isya, beliau wirid, zikir, doa. Rapi doa, Imam Ahmad bin Hambal ngelepas jubahnya, ngelipet sorbannya, dijadiin bantal. Beliau mau istirahat sebentar di dalam masjid. Maklum perjalanan jauh dari kampung, beliau capek mau istirahat bentaran di dalam masjid. Datang merbot. Pak, jangan tidur di masjid. Kata Imam Ahmad bin Hambal, saya musafir bang, datang dari jauh, saya mau numpang istirahat bentaran aja. Nggak boleh. Sholat isya sudah dikerjakan, jamaah udah pada pulang. Sebentar lagi nih masjid, lampunya saya mau matiin, pintu-pintunya mau saya kunciin. Bapak kalau mau tidur, keluar, jangan di dalam masjid. Ya Allah, ulama besar Imam Ahmad bin Hambal dimaki-maki merbot. Merbot suwe. Keluar beliau dari dalam masjid. Di pinggiran jalan Imam Ahmad bin Hambal celingukan. Celingukan itu apa celingukan? Kebingungan. Nah, bingung. Saudara, beliau enggak kita. Kita ini kalau di kampungan orang enggak punya tujuan, keder apa enggak? Bingung. Imam Ahmad bin Hambal sampai luar masjid pinggir jalan, beliau bingung. Tengok, tengok, tolah, toleh, lola. Di pojok masjid ada pedagang martabak manggil, Pak sini. Disamperin sama Imam Ahmad bin Hambal. Kata pedagang martabak, Pak kelihatannya Bapak bukan orang sini ya? Oh, Bapak ngapain datang ke sini? Dari kampung nih hati saya pengen banget datang ke Baghdad. Sampai sini saya bingung mesti ngapain. Bahkan jangankan untuk besok pagi, untuk entar malam aja saya bingung, saya pengen tidur di mana. Iba pedagang martabak. Kata pedagang martabak, ya udah kalau Bapak bingung, mendingan Bapak nginep aja di rumah saya. Seneng Imam Ahmad bin Hambal. Kata pedagang martabak, senengnya ntar dulu Pak, mendingan sekarang bantuin saya dagang martabak. Ya Allah, saudara bisa bayangkan ya, ulama besar Imam Ahmad bin Hambal dimaki-maki merbot nemenin orang jualan martabak. Selama nemenin pedagang tersebut, Imam Ahmad bin Hambal kagum. Kenapa? Dari mulut pedagang tersebut nggak keluar kata yang sia-sia kecuali untayan kalimat istighfar. Ini dia nih benang merahnya nih. Selesai nemenin dagang pulang, nginep dah beliau 3 hari 3 malam lamanya. Habis 3 hari nginep, beliau pamit mau pulang. Pak, saya pamit mau pulang. Terima kasih udah dikasih nginep di rumah Bapak. Selama 3 hari saya nemenin Bapak, saya lihat ibadah Bapak biasa aja, kata Imam Ahmad bin Hambal. Sholat ya timbang rawatib doang. Rawatib doang ngerti rawatib? Zohor, asar, maghrib, isya, subuh, ba'diyah, qobliyahnya enggak tuh rawatib doang tuh. Tadarus Quran ya cuma seainan doang. Nah, seainan ngerti kan? Seainan tuh dari ain ke ain lagi. Tapi 3 hari saya nemenin Bapak, kata Imam Ahmad bin Hambal, nggak ada kata yang keluar percuma dari bibir Bapak kecuali untayan kalimat istighfar. Saya mau tanya Pak, emangnya Bapak udah lama ngamalin istighfar? Kata pedagang martabak, ya belum lama sih, baru juga 20 tahun. Tambah penasaran Imam Ahmad bin Hambal. Selama 20 tahun Bapak ngamalin istighfar, apa hajat dan kebutuhan Bapak dipenuhi oleh Allah? Kata pedagang martabak, walaupun saya cuma jualan kue, saya dawamkan istighfar. Alhamdulillah kebutuhan saya dicukupin sama Allah.
Emang ada satu kepengenan saya yang sampai sekarang belum terkabul. Di kampung Ano saya dengar ada ulama alim, santrinya banyak. Saya pengen banget silaturahmi ke ulama tersebut ngambil berkah. Tapi karena dagangan yang belum bisa saya tinggal, sampai sekarang keinginan saya belum terwujud juga. Kata Imam Ahmad bin Hambal, Pak, kalau saya boleh tahu, itu ulama emang namanya siapa? Dengan jelas pedagang martabak berkata, ulama tersebut namanya Imam Ahmad bin Hambal. Sadarlah Imam Ahmad bin Hambal bahwa yang mengantarkan iringan langkah kakinya datang ke kota Baghdad adalah untaian kalimat istighfar. Bukan cuma itu, beliau ulama besar nginep 3 hari 3 malam di rumah orang yang mendawamkan istighfar. Bu, daripada kita ikut ngomentarin orang, bertambah dosa, berkurang pahala, lebih baik kita jaga lisan kita dengan memperbanyak istighfar. Satu. Yang kedua, nih malam ini kita memperingati Maulid. Perbanyaklah kita membaca bacaan solawat kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersyukurlah kita kepada Allah, ditakdirkan lahir jadi pengikut Nabi Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah. Kenapa? Nabi Muhammad adalah Nabi yang utama. Oleh Allah kita umat Nabi Muhammad diberikan keutamaan juga. Alhamdulillah. Dalam hadis qudsi Allah menyatakan, ini haramtul jannata ala sairil umam hatta tadkhulaha ummatuka. Sorga belum dibukain pintu-pintunya sebelum umat Nabi Muhammad masuk lebih dulu ke dalamnya. Alhamdulillah. Nih yang datang 50 orang ada nggak? 100 orang? 300 orang? 3000 orang? Campur yang goib di luar-luar. Ratusan orang yang datang malam ini, yakinlah deh, nanti di akhirat akan dibangkitkan lebih dulu, dihisab lebih dulu, lewat sirotol mustaqim lebih dulu, masuk sorga lebih dulu, kalau toh nyangkut di neraka juga lebih. Ayo lo amin lo. Tadi di awal sudah saya katakan, baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam patut kita jadikan panutan, jadi pemimpin buat kita umat Islam dari dunia sampai akhirat. Sebab cintanya Nabi kepada kita nggak perlu kita ragukan lagi. Cinta beliau kepada kita zohir dan batin. Maaf nih, maaf, pemimpin-pemimpin sekarang kalau cinta sama umat dan rakyat cuma pada saat-saat tertentu doang. Mau pemilu baru cinta sama rakyat, mau pilkada baru dekat-dekat rakyat. Nabi nggak begitu, zohir batin sebagai seorang pemimpin. Beliau cinta kita. Di dunia Nabi cinta umat dan rakyat, di akhirat Nabi bela umat dan rakyat. Ya Allah, dalam satu riwayat nanti nih di akhirat ketika kita berjembat di atas sirat, Nabi itu berdiri di pinggiran, mengangkat kedua belah tangan sambil berdoa, Allahumma salim, salim, ya Allah selamatkan umatku yang sedang berjembat, selamatkan ya Allah, Allahumma salli wa sallim wa barik. Nah nih oleh-oleh nih, mudah-mudahan malam ini dan seterusnya kita lebih mencintai baginda Nabi. Apa bukti cinta Nabi kepada kita? Iya, gue cuman ngelihat jam doang.
Nih, begini nih, mohon maaf. Bapak Ibu, kerjaan tuh yang paling capek pidato. Nih kerjaan paling capek nih pidato. Coba aja lihat, tangan saya dari tadi bergerak-gerak, mulut ngomong, otak muter nih. Abis ini ngomong apa, udah gitu ngomong apa, terus ngomong apa lagi. Jamaah mah enak, sambil duduk mulut ngunyah dengerin terus. Nih jamaah begini nih yang bikin ustadz cepat pada mampus. Nah, pertama, bukti cinta Nabi nggak perlu kita ragukan lagi. Saya ingin menyampaikan bukti cinta Nabi kepada kita nih. Bapak Ibu saudara-saudara, Nabi itu hidupnya sederhana, rumahnya kecil, tidurnya geletak, beralaskan daun korma, kadang-kadang sampai berbekas di pipinya yang mulia. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sayyidul Mursalin, Khotamun Nabiyyin, penghulu para nabi dan rasul. Hidupnya sederhana, rumahnya kecil, tidurnya geletak, beralaskan daun korma, sampai bebekas di pipinya yang mulia. Sarapan paginya seteguk air zam-zam, sepotong roti, kadang-kadang 1-2 butir korma. Dalam kondisi yang sederhana, Allah pernah nawarin bantuan. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Muhammad, kamu pengen apa? Ngomong aja, semua aku berikan, asal bisa membuat hati kamu senang. Mau apa Muhammad? Ngomong. Mau harta yang banyak? Ngomong. Mau jabatan yang tinggi? Ngomong. Mau pangkat yang luas? Ya lu terusin aja sendiri. Mau apa Muhammad? Aku berikan, asal bisa membuat hati kamu senang. Mendapat tawaran begini dari Allah, apa jawab Nabi kita? Izan ya Rob, kalau memang demikian ya Allah, la ardo wa wahidun min ummati finnar. Ya Allah, apa artinya harta yang banyak, jabatan yang tinggi, pangkat yang luas, itu tidak mampu menyenangkan hati saya selama masih ada satu saja umat saya yang ketinggalan di neraka. Walhasil Nabi lebih memilih hidup sederhana karena mementingkan umat dan rakyat daripada hidup mewah, bergelimang harta, pangkat, dan jabatan. Sekarang ada nggak pemimpin kayak begitu? Satu. Yang kedua, bukti cinta Nabi kepada kita, Bapak Ibu saudara-saudara. Di penghujung hayat ada 3 kalimat yang keluar dari bibir mulia baginda Nabi. Apa kalimat-kalimat tersebut? Pertama, Nabi mengucapkan kalimat as-sholah, as-sholah. Sholat, dirikan sholat. Sholat, kerjakan sholat. Ini wasiat terakhir sebelum ruh baginda Nabi keluar dari jasad. Orang yang mendirikan sholat, sesungguhnya dia sedang mendirikan agamanya. Tapi barang siapa yang meninggalkan ibadah sholat, sesungguhnya dia sedang menghancurkan agamanya. Dalam hadis yang lain, Nabi pernah menyampaikan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Amalan pertama yang nanti di akhirat akan ditanya adalah amalan sholat kita. Nih, ratusan orang yang malam ini datang, yakinlah saudara, di akhirat tiap kita akan ditanya tentang sholat kita masing-masing. Kamu siapa? Saya Pak. Saya siapa? Saya pengikutnya Nabi Muhammad. Bener? Bener Pak. Baik. Kalau kamu ngaku jadi pengikut Nabi Muhammad, ciri pengikut Nabi itu rukaan sujada, mendirikan sholat. Dulu waktu hidup di Tangerang pernah sholat? Pernah Pak. Berapa banyak? Enggak banyak-banyak Pak, setahun cuma 2 kali.
Saudara, sholat merupakan indikasi salah satu pengikut baginda Nabi. Ayo kita renungkan tentang ibadah sholat ini. Sehari semalam Allah memberi kita waktu 24 jam. Betul apa tidak? Dalam waktu 24 jam Allah cuma minta kepada kita 5 kali lapor melalui sholat 5 waktu. Nah sekarang kita hitung. Saudara, sholat yang bagus, taruh dah sekali sholat waktunya 10 menit. Oh, sembahyang di Masjid At-Taqwa 10 menit, cakep banget tuh. Yang sedang-sedang taruh dah waktunya 5 menit. Yang kilat khusus 2 menit. 2 menit, nih cepet perangkonya gambar geledek soalnya. Ambil yang tengah-tengah, ambil yang sedang-sedang. Nih ajaran Islam nih, Nabi ngajarin. Jangan kebangetan lama, jangan juga kebangetan cepat. Yang tengah-tengah aja. Kata Nabi begini, Iza amma ahadukumun nas falyukhaffif. Kalau kamu diangkat jadi imam, ringankan sholatmu. Kenapa? Makmum di belakang kamu kekuatannya nggak sama dengan dirimu. Ada makmum ikut sholat berjamaah, kalau berdirinya terlalu lama dengkulnya oyok-oyokan. Ada apa enggak? Banyak. Betul? Ada orang ikut sholat berjamaah, padahal selesai sholat berjamaah udah janjian mau nerima komisi duit penjualan tanah. Kalau imamnya kebangetan lama, tuh makmum kelojotan. Bener apa enggak? Anak muda janjian sama pacar ketemu di jembatan habis sholat berjamaah, imamnya kebangetan lama, turun hujan lebat, itu pacar kanyut di bawah banjir. Ambil yang tengah-tengah aja, ayo ambil 5 menit ya, kita hitung-hitung nih saudara. 5 kali 5 waktu kan cuma 25 menit, betul apa enggak? Sisanya 23 jam 35 menit silahkan kau gunakan untuk keperluanmu. Cuma 25 menit Allah minta kita lapor. Ini aja masih banyak di antara kita yang belum mengerjakannya. Saya bangga dan bersyukur tadi transit tokoh masyarakat pada cerita, Ustadz, alhamdulillah warga Cikoneng Ilir mah sholat berjamaahnya rajin-rajin Ustadz. Saya bilang, saya tahu kok Pak, orang sini semangat sholatnya luar biasa. Apalagi kalau sholat subuh berjamaah, Masjid At-Taqwa penuh sampai keluar-luar. Kagak ada yang di dalam. Nah sekarang kita lihat nih, Bapak Ibu mohon maaf, ini autokritik, nggak apa-apa. Autokritik itu mencari kekurangan ke dalam. Kalau nyari kekurangan keluar mah paling gampang, semua orang kita salah-salahin. Betul apa enggak? Ini kita nyari kekurangan ke dalam diri kita. Yang saya maksud begini, rupa-rupanya masih banyak di antara kita nih yang dalam mengerjakan ibadah sholat cuma sekedar gugurin kewajiban. Sejauh mana sholat membentuk kepribadian, kembali ke tengah masyarakat kita jadi manusia yang lebih bermanfaat, kita males koreksi, kita males introspeksi. Akibatnya sholat yang kita kerjakan cuma sekedar gugurin kewajiban di tengah masyarakat, kita nggak bisa berbuat yang lebih bermanfaat lagi. Bahasa gampangnya, sholatnya mah rajin, tapi mulutnya usil banget sama tetangga. Bukan di Cikoneng, di kampung Blasono. Di kampung Blasono tuh orangnya rajin sembayangnya, tapi luar biasa mulutnya nggak dijaga, demen banget nyakitin hati tetangga. Di kampung Blasono, saya tanya, orangnya pindahan dari Cikoneng. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai,
Sekarang kita balik lagi lihat sejarah. Saya mohon maaf karena memang harus berbagi. Dari sini itu harus ke daerah di Bekasi. Ya beginilah kerjaan nerusin warisan. Ayo kita lihat sejarah. Bapak Ibu saudara-saudara, manusia yang paling mantap sholatnya Nabi kita Muhammad SAW. Betul apa enggak? Manusia yang paling khusyuk sholatnya baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Manusia yang sholatnya pas dengan rukun dan syaratnya adalah baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Tapi selesai dari melaksanakan ibadah sholat, walaupun sholatnya luar biasa, kembali dalam kehidupan bermasyarakat, Nabi nyontoin agar kita mampu jadi manusia yang lebih bermanfaat. Sekarang kita lihat sholat Nabi. Saudara-saudara, Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah menceritakan tentang sholat suaminya. Allahu Akbar. Ini istrinya yang nyeritain bagaimana sholat suaminya. Kata Sayyidah Aisyah, satu malam saya selesai sholat isya, siap-siap mau tidur. Saya lihat suami saya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya lihat suami saya lagi sholat. Saya tidur. Tengah malam saya terbangun, saya lihat suami saya masih sholat juga. Saya tidur lagi. Hampir sepertiga malam yang akhir saya terbangun, saya lihat suami saya masih sholat juga. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Dosanya sudah mendapat jaminan ampun, sholatnya luar biasa. Istrinya bangun tengah malam, dilihat suaminya lagi sholat. Istrinya bangun sepertiga malam yang akhir, dilihat suaminya masih sholat juga. Tuh, istri Nabi kalau tidur sebentar-sebentar bangun. Oi, istri Nabi kalau tidur sebentar-sebentar bangun. Istri Nabi kalau tidur sebentar-sebentar bangun. Istri orang Cikoneng kalau tidur sholatnya luar biasa, walaupun dosanya sudah mendapat jaminan ampun. Istrinya bangun tengah malam, dilihat suaminya lagi sholat. Istrinya bangun sepertiga malam yang akhir, dilihat suaminya masih sholat juga. Sekarang kita lihat dalam kehidupan bermasyarakat, Nabi menerjemahkan nilai-nilai sholat. Beliau nyontoin kepada kita agar sholat yang kita kerjakan harus diterjemahkan dalam kehidupan menjadi manusia yang lebih bermanfaat. Nabi selesai melaksanakan ibadah sholat, kembali ke tengah-tengah masyarakat. Nabi tebarkan kebaikan kepada siapapun juga. Nggak pernah pilih kasih, nggak pernah pandang bulu. Itulah nilai-nilai yang diterjemahkan dari ibadah sholat. Maaf nih, kita sholatnya mah rajin, tapi kalau mau berbuat baik sering pilih kasih dan pandang bulu. Mau berbuat baik sering pandang bulu. Kalau berbuat baik sering pandang bulu, yang enak yang banyak bulunya. Siapa? Monyet. Ngapain gua bantuin lu? Lu bukan keluarga gua. Ngapain gua tolongin lu? Lu kemarin kagak nyoblos gua. Kita nih kalau mau berbuat baik sering pilih kasih dan pandang bulu. Padahal indikasi keberhasilan sholat seseorang. Nah, Bu, indikasi keberhasilan sholat seseorang kelihatan dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang sholatnya berhasil dalam kehidupan bermasyarakat, dia tebarkan nilai-nilai kebaikan. Itu sholatnya berhasil tuh. Dia jadi manusia yang bermanfaat. As-sholat, dirikan sholat. Yuk malam ini kalau kita cinta kepada baginda Nabi,
kualitas sholat kita tingkatkan, di tengah masyarakat kita tebarkan nilai-nilai kebaikan. Karena kebaikan yang kita lakukan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu. Emang begini, kita nih kalau mau berbuat baik, iblis paling kagak demen. Bapak Ibu datang ke lapangan malam ini ngikutin pengajian maulid, ini nilai kebaikan, mudah-mudahan dicatat sebagai sebuah ibadah dan dilipat gandakan pahalanya, amin. Iblis paling gedek bener nih kalau ada orang yang berbuat kebaikan. Nggak terasa dari rumah tadi tuh hati kita udah digodain sama iblis. Ya ngapain lo datang ke pengajian, dah di rumah aja dah. Ikatan cinta lagi rame no. Iblis udah nggodain waktu kita masih di rumah supaya nggak datang ke sini nih. Cuma kita nggak merasa aja, betul apa enggak? Saudara lawan godaan iblis. Nggak, saya mau datang ke pengajian, mau ngikutin maulid. Saudara datang dah ke sini nih, ngikut pengajian. Bapak Ibu, jangan dipikir di pengajian daerah bebas zona iblis. Justru di pengajian iblisnya gemuk-gemuk. Sampai pengajian digodain lagi kita. Kata iblis, ya udah, lo datang dah sono ke pengajian. Ntar sampai pengajian lo ngobrol aja ngobrol. Lo ngomong aja ngomong, ustadznya jangan didengerin. Iblis, oi, iblis. Saudara jihad, lawan lagi godaan iblis. Enggak, saya mau datang ke pengajian, mau maulid, diem dengerin pidato ustadznya. Iblis kagak bakalan nyerah tuh, digodain lagi hati kita. Kata iblis, ya udah, lu datang ke pengajian dah, sampai sono jangan berisik, lu diem aja. Ambil duduk cari senderan cuma pules. Bapak Ibu, saudara-saudara, kualitas sholat kita tingkatkan, kelihatan dalam kehidupan jadi manusia yang lebih bermanfaat. Istri yang sholatnya berhasil kelihatan dalam kehidupan sehari-hari. Apa diantaranya? Dia bisa lebih menghargai dan menghormati suaminya. Tuh sholat istri berhasil tuh, Bu. Oh lempengan ini belaga budak ibu-ibu. Mau kemana-mana izin sama suaminya, cium tangan suaminya. Tadi mau ngaji maulid di sini nih, izin nggak sama suaminya? Cium tangan suaminya. Boro-boro cium tangan, yang ada campur merentah. Bang, gua mau arisan, no jemuran kalau hujan lu angkatin no. Enak jadi kaum ibu nih, satu-satunya manusia yang sudah mendapat jaminan masuk surga dari baginda Nabi, kaum ibu. Hei, ibu nih semua yang hadir malam ini nih dijamin masuk surga. Bu, dijamin masuk surga. Pak, Bapak nggak dijamin. Kasihan deh lo. Kata Nabi begini, ayyumam ra'atin matat wa zawjuha an haradin dakhalatil jannah min ayyi babin. Jika seorang istri meninggal dunia, suaminya ridho dengan apa yang pernah dikerjakan oleh istri, maka si istri disuruh masuk surga. Milih lewat pintu mana aja. Enak apa enggak? Mau masuk surga? Yang jawab 30 orang. Ibu mau masuk surga? Seorang istri yang sholatnya berhasil, dia kelihatan bisa lebih menghargai suaminya. Selama suami tidak melanggar perintah Allah, taat dan ridho dari suami, itu kuncinya. Jelas? Jelas? Pak, saya tanya, kira-kira kalau istrinya meninggal dunia, Bapak ridho apa tidak?
Yang jawab Ridho paling kencang, udah kesel bener sama istri. Mudah-mudahan istri-istri solehah semua sholatnya berhasil, calon-calon penghuni sorga. Apalagi saya lihat ibu-ibunya ratusan orang, ibu-ibu Cikoneng, ya Allah, maulid. Pak Kiai terusin dikit, ntar amplopnya saya tambahin. Apalagi ibu-ibunya, ya Allah, saya lihat yang hadir maulid malam ini cantik-cantik. Tadi tokoh masyarakat udah ngasih tahu, Ustadz, ibu-ibu mah luar biasa, dari 7:30 udah pada datang, Ustadz. Sampai sekarang udah setengah 11, duduk 2 jam, saya lihat mukanya nggak ada yang capek, letih, lelah, seger semua. Apalagi auranya, ya Allah, glowing. Nih yang datang nih, saya yakin pakai bedaknya macem-macem nih. Ada yang pakai bedak Maybelline, Revlon, Pipa, Paralon. Mau ngaji di sini, saya yakin wangi-wangi semua ini, bener Bu? Tapi sayang, ibu-ibu kita lebih banyak wangi di luar rumah ketimbang di dalam rumah. Ayo ngaku lu, ngaku lu. Mau arisan wangi, mau kondangan wangi, mau pengajian wangi, mau tidur sama suami bau curut. Kaki bau minyak tawon, badan bau remason, naik ke leher bau autan. Dicium sama suami, kata suami, Bu, lu bau jurik apa bau bekik? Pak, tapi biar bagaimanapun kita nih kaum bapak harus ngakuin bahwa yang paling sayang sama anak kita umumnya kaum ibu nih. Kita nih bapak kurang tapi sayang sama anak. Apa buktinya? Kita kalau makan di mana aja nggak pernah ingat sama anak kita. Udah lu diem aja, nggak boleh dibelain. Kita nih bapak bukan nggak perhatian sama anak, tapi kurang open. Buktinya itu aja deh yang gampang. Kita kalau makan di mana aja kurang tapi ingat sama anak. Tapi ibu, ya Allah, makan di mana aja yang diingetin pasti anaknya, betul? Makanya ibu-ibu dikenal tukang ngumpetin makanan. Habis gua angkat, gua banting. Dah, satu dah ya. Yang kedua, wasiat yang terlontar dari bibir mulia baginda Nabi, An-nisa itakun nisa. Wanita, lindungi, muliakan, hormati kaum wanita. Ya Allah, ibu nih hutang jasa teramat besar kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ayo lihat sejarah manusia yang malam ini kita peringati kelahirannya. Ayo lihat sejarah. Sebelum baginda Nabi lahir, kondisi perempuan waktu itu sangat memprihatinkan. Dunia cuma ada 3 peradaban besar, Romawi, Yunani, Asia Tenggara. Ketiga-tiganya sangat merendahkan posisi kaum wanita. Perempuan nggak ada nilainya, dilecehkan, dihinakan, direndahkan. Di Romawi itu seorang bapak boleh memperjualbelikan anak gadisnya. Di Yunani seorang suami menjadikan istrinya komoditas barang dagangan di pasar. Nauzubillah, summa nauzubillah. Di Asia Tenggara, di Cina,
dinasti terakhir kerajaan Qing di Cina itu pernah membangun istana dengan 1000 kamar. Kenapa? Karena istri raja 1000, istri raja 1000. Hoi, istri raja 1000. Saya nggak bisa pikirkan kalau raja sampai istrinya 1000, itu raja kapan sempat pakai kolornya? Lu pikirin, jangan bayangin, jorok. Lahir junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, diangkat harkat martabat kaum wanita. Bahkan di akhir hayat Nabi berwasiat, an-nisa itakun nisa, luar biasa. Dalam hadis lain Nabi mengatakan, an-nisa imadul bilad, wanita tiang negara. Jikalau baik wanita, baik negara. Jikalau rusak wanita, hancur negara. Saya tanya nih, tiang penting apa enggak? Tiang penting apa enggak? Masjid kita kalau enggak ada tiangnya rubuh apa enggak? Rumah kita kalau enggak ada tiangnya runtuh apa enggak? Madrasah kita kalau enggak ada tiangnya hancur apa enggak? Mustahil bangunan bisa berdiri kokoh tanpa ada unsur tiang penyangga di tengahnya. Begitulah baginda Nabi. Ajaran Islam sangat menghormati, memuliakan kaum wanita. Yang ketiga, kalimat yang keluar dari bibir mulia baginda Nabi, ummati, ummati. Ayo lihat lagi sejarah. Saudara, Nabi itu bukan cuma sebagai Rasul, tapi Nabi punya keluarga, pemimpin dalam rumah tangga. Nabi seorang suami, betul apa enggak? Nabi seorang bapak, betul apa enggak? Nabi seorang kakek. Ayo kita lihat di akhir hayat, sebagai seorang suami, Nabi enggak manggilin istri tercintanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Di akhir hayat sebagai seorang bapak, Nabi enggak manggilin anak kesayangannya Sayyidah Fatimah. Di akhir hayat sebagai seorang kakek, Nabi enggak manggilin cucu tercintanya Sayyidina Hasan dan Husain. Tapi di akhir hayat, kalimat yang terlontar dari bibir mulia baginda Nabi, ummati, ummati. Kita umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Poinnya, kalau kita pengen diaku sebagai umat baginda Nabi, mendapat syafaat beliau di akhirat, hendaknya kualitas sholat kita tingkatkan, lalu kembali ke tengah masyarakat, terjemahkan nilai-nilai sholat dengan menebarkan nilai kebaikan. Bapak ibu saudara-saudara, mau meningkatkan kualitas sholat? Tuh yang jawab 50 orang. Mau meningkatkan kualitas ibadah sholat? Mau menebarkan kebaikan di tengah masyarakat? Saya tes case malam ini. Saya ingin mengajak ibu bapak untuk bareng-bareng sedekah. Bapak ibu saudara-saudara, mau ikut sedekah? Bawa uang berapa? 5.000. Masuk Ancol aja, masuk kebun binatang aja dah. Masuk kebun binatang aja tiketnya 20.000. Itu lihat monyet. Masa lihat Fikri Zainuddin MZ goceng? Mahalan monyet ketimbang. Dah tadi panitia ngasih tahu saya, Ustadz, penggalangan dana buat Masjid Jami At-Taqwa, renovasi, perbaikan dan segala macam. Bapak ibu saudara-saudara, amalan sedekah ini amalan yang abadi. Harta yang kita punya bakalan habis, kita makan, kita pakai. Tapi harta yang kita sedekahkan menjadi amalan yang abadi untuk perjalanan kita ke alam kubur. Bu, mau kemana bu? Woi, mau kemana woi? Panitia minta tolong pintu-pintu keluarnya dijagain dulu. Makanya Nabi ngajarin kita,
terangi alam kuburmu dengan amalan sedekah. Ya Allah, saudara, kita ini semuanya nih pasti bakalan jadi penghuni kubur. Bener apa enggak? Ini yang ratusan orang datang malam ini pasti mati apa enggak? Mati. Enggak ada orang Cikoneng hidup terus-terusan. RW bakal mati apa enggak RW? Mati. RT bakal mati apa enggak? Mati. DKM bakal mati apa enggak DKM? Mati. Saya yang lagi duduk di sini bakal mati apa enggak? Nah, lu sentimen lu. Pantas kalau Nabi ngingetin, bikinlah penerang di dalam kuburmu. Dengan apa? Memperbanyak amalan sedekah. Oh, rupanya pahala amalan sedekah kita jadi lentera, pelita, cahaya yang menerangi gelapnya alam kubur kita. Allahu Akbar. Saudara, alam kubur kita bakalan nempatin tuh di situ tuh. Sepi, sunyi, gelap, gulita. Yang jadi lentera, yang jadi cahaya, amalan sedekah yang pernah kita lakukan di alam dunia. Itu jadi cahaya. Ustadz, saya ikut sedekah Ustadz 1 juta. Cahayanya terang, lampu neon. Amin. Ustadz, saya ikut sedekah Ustadz 100.000 Ustadz. Patroma. Ustadz, saya ikut sedekah 10.000 Ustadz. Lilin. Ustadz, saya goceng pentol korek. Lumayan remeng-remeng masih kelihatan. Nah, ayo amalan itulah amalan sedekah. Kita bikin cahaya buat di alam kubur kita. Artinya amalan sedekah, nilai-nilai kebaikan yang kita kerjakan, manfaatnya akan kembali buat diri kita. Sudah siap panitia dengan kotak-kotak amalnya? Sudah siap? Dimulai dari saya dulu ini. Saya bawa duit apa kagak ini? Mana dia? Ada hadroh minta tolong 1 buah nasid lagi, silakan. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allah